Mulai hari ini di Washington DC, para pemimpin negara-negara maupun mitra-mitra NATO mulai berdatangan ke ibu kota Amerika Serikat. Mengetahui lebih lanjut seperti apa KTT NATO tahun ini digelar, kita akan coba untuk bersama dengan wartawan Voice of America, Rifan Dwiastono. Halo, selamat malam, Mas Rifan. Mas Rifan, selamat malam. Hai, apa kabar? Apa kabar, Mas Rifan? Alhamdulillah baik. Di sini lumayan cuacanya panas. Semoga di Indonesia lebih sejuk ya. Iya, di Indonesia memang lagi sejuk karena ada MGO ya. Tapi mungkin di sana itu panas udara atau memang panas karena perbincangan KTT NATO nih soal Ukraina. Gimana kabarnya di sana? Jujur dua-duanya. Satu panas karena memang sekarang lagi panas sekali cuacanya. Di sini bisa sampai 37 derajat Celcius dan juga tentunya panas karena NATO Summit atau KTT NATO sedang berlangsung, dan di dalam negeri di Amerika Serikat sendiri ini adalah pekan yang penting untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena selama dia memimpin NATO Summit ini akan dilihat oleh seluruh publik pemilih pemilu nanti di Amerika Serikat apakah Presiden Joe Biden siap untuk melanjutkan kandidasinya atau pencapresannya, karena kan selama beberapa minggu terakhir setelah penampilan debat yang buruk, Presiden Biden ini mendapatkan seruan untuk mundur. Oke, baik. Tapi gini, Rifan, kita ingin tahu sebenarnya apa yang akan dibawa oleh Amerika ya sebagai gembongnya NATO ini sendiri untuk Ukraina yang saat ini memang terus melawan Rusia karena tidak ingin banyak wilayah mereka dikuasai kembali oleh Rusia. Ya, Amerika Serikat sebetulnya sudah mengeluarkan banyak sekali paket bantuan untuk Ukraina, walaupun di awal tahun ini sempat terganjal karena persetujuan di Kongres Amerika Serikat sempat terhambat, ada perselisihan di sana. Di satu kubu, Partai Demokrat sangat pro untuk memberikan bantuan lebih banyak untuk Ukraina, sementara di kubu lain, Partai Republik, mereka beberapa sangat menentang penambahan bantuan untuk Ukraina pada tahap ini, karena dirasa anggaran tersebut bisa dialihkan untuk hal-hal lain di Amerika Serikat, untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Tapi di bawah kepemimpinan Presiden Biden, apalagi saat ini yang jadi tuan rumah adalah Amerika Serikat di Washington DC, di mana saat ini saya berada di Walter E. Washington Convention Center. Rencananya nanti Amerika Serikat akan memberikan bantuan lebih banyak tentunya, dan juga akan memberikan paket-paket untuk Ukraina, terutama dalam hal percepatan keanggotaan Ukraina ke depannya. Dalam bentuk bantuan sendiri, Presiden Biden semalam dalam upacara peringatan 75 tahun NATO, Presiden Biden sudah mengumumkan bahwa bersama dengan 4 negara anggota NATO lainnya, Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan berupa sistem pertahanan udara tambahan untuk Ukraina, yang memang sejauh ini menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan oleh Ukraina, terlebih setelah kita lihat kemarin Ukraina sempat dibombardir oleh rudal, oleh serangan udara yang diduga dilakukan oleh Rusia, dan bahkan sampai menghancurkan salah satu sayap dari gedung rumah sakit utama, gedung rumah sakit anak utama di Kyiv, dan menewaskan kurang lebih 30-an orang di sana. Jadi bantuan sistem pertahanan udara ini sangat diapresiasi tentunya oleh Ukraina, dan nanti ke depan bakal ada gelombang berikutnya untuk sistem pertahanan udara lainnya di atas tentunya adanya bantuan-bantuan lainnya, Mas Maulana. Oke, yang menarik adalah bahwa ini dikatakan oleh NATO sebagai upaya mendesak, khususnya untuk aliansi mereka yang berada di Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan juga Australia. Makanya mereka 3 kali secara betul-betul mengikuti KTT NATO. Agenda soal itu bagaimana, Rifan? Ya, ini sebetulnya juga cukup menarik karena sebetulnya NATO sendiri kan ada di Atlantik udara, di Samudra Atlantik. Tapi mungkin ada pertanyaan, ngapain nih ke Samudra Pasifik gitu ya? Karena memang NATO sendiri menganggap bahwa situasi keamanan yang ada di Samudra Pasifik atau di kawasan Indo-Pasifik itu akan berpengaruh terhadap situasi keamanan di Atlantik Utara. Contohnya adalah bahwa ada 40% perdagangan Eropa yang melalui atau melintasi kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan. Dan seperti yang kita ketahui, Laut Cina Selatan sudah menjadi sengketa selama bertahun-tahun, dan beberapa waktu terakhir kita juga sering melihat headline ketika kapal Tiongkok dituduh berkonfrontasi dengan kapal dari Filipina, dan situasi-situasi yang menegangkan di kawasan Indo-Pasifik ini menjadi perhatian khusus oleh NATO. Selain juga tentunya ada beberapa flashpoint atau titik ketegangan lain di Indo-Pasifik yang juga menjadi perhatian NATO lainnya, misalnya tentang kerjasama yang lebih erat antara Rusia dan juga Korea Utara. Bulan lalu pertengahan Juni kalau tidak salah itu ada fakta pertahanan bilateral yang dilakukan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ketika Putin sedang mengunjungi Pyongyang, di mana dalam fakta pertahanan itu bunyinya adalah bahwa apabila salah satu pihak di antara
kedua pihak yang terlibat dalam fakta tersebut diserang, maka pihak lain ini harus membantu. Kalau didengar sekilas memang ini jadi sama seperti NATO ya. NATO juga pasal 5-nya kan mengatakan seperti itu. Ketika anggota NATO diserang, maka seluruh anggota yang lain harus siap untuk memberikan bantuan pertahanan diri terhadap negara anggota tersebut dari serangan yang dilakukan oleh pihak lain. Oke, yang menjadi isu juga menjadi ancaman. Oke, Rifan, yang menjadi isu juga pasti Kiev ingin ada keputusan yang kuat ya dari mengenai konflik di negaranya dari KTT tersebut. Tapi apakah memang Kiev atau Presiden Zelensky akan menghadiri ini, mengingat masih ada konflik yang berlangsung di negaranya? Bagaimana informasinya soal itu? Ya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah berada di Amerika Serikat sejak hari Selasa kemarin dan sudah melangsungkan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela KTT NATO yang sudah berlangsung juga sejak kemarin dan rencananya akan dilangsungkan sampai besok. Dan Ukraina sendiri memang mengharapkan adanya keputusan yang kuat, berharap mungkin ada resolusi konflik terhadap perang yang dilakukan Rusia di Ukraina. Namun resolusi konflik itu tampaknya akan sulit untuk tercapai dalam satu pertemuan saja di Washington kali ini, apalagi memang Putin sendiri sempat menyatakan bahwa ia siap untuk menyambut Ukraina kalau mau melakukan perundingan perdamaian gitu kan, dan tapi Putin punya syarat, kalau misalnya mau berdamai dengan Rusia, maka setidaknya 4 wilayah yang dicaplok oleh Rusia dari Ukraina itu harus tetap berada di wilayah Rusia. Dan itu makanya ada statement dari Vladimir Putin bahwa dia tidak yakin terobosan resolusi konflik itu akan tercapai di KTT Washington karena dinyatakan Ukraina belum siap untuk mendiskusikan syarat-syarat resolusi. Soal pencaplokan 4 wilayah, kalau mau resolusi konflik, maka 4 wilayah sudah dicaplok milik Rusia. Itu poin paling penting dalam resolusi itu, Rifan. Itu poin resolusi paling penting bagi pihak Rusia. Bagi pihak Ukraina, yang jadi resolusi paling penting tentunya adalah Rusia menarik mundur semua pasukannya dari wilayah Ukraina dan seluruh wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh Rusia dalam perang selama 2 tahun terakhir ini, termasuk yang dicaplok tahun 2014, Crimea, itu menjadi wilayah kedaulatan Ukraina kembali. Tapi ya kita lihat kira-kira pertemuan tingkat tinggi NATO kali ini, rencananya yang untuk pertemuan dengan Ukraina itu akan dilakukan besok. Seperti apa kira-kira bahasa yang akan digunakan dalam komunikenya? Apakah akan ada semacam bahasa yang lebih konkret menggambarkan seperti apa pathway atau jalur bagi Ukraina bisa mempercepat keanggotaannya, berhubung sebetulnya Sekjen NATO sendiri Jens Stoltenberg sempat mengatakan bahwa oke, Ukraina boleh masuk NATO, kami menyambut baik karena memang komitmen NATO dari dulu kan Ukraina, akhir dari Ukraina akan berada di dalam NATO. Tapi Jens Stoltenberg juga menyatakan bahwa tidak sampai Rusia dan Ukraina selesai berperang. Jadi sepertinya itu juga jadi ganjalan dalam upaya Ukraina ini. Terakhir Irfan, saya ingin menanyakan karena jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian itu juga mengatakan bahwa NATO harus memperbaiki persepsi kelirunya mengenai Cina. Kan gitu ya? Meninggalkan mentalitas perang dingin dan zero sum game, di mana satu pihak kalah dan pihak lain menang. Jadi agak keras ini kata-kata Lin Jian itu. Berhenti menjual kekhawatiran masalah keamanan, serta berhenti membuat musuh imajiner di mana-mana itu. Ini menghiasi nih karena memang ini disampaikan jubir Menlu Cina. Apakah ini mempengaruhi KTT nantinya? Tentunya ini adalah satu dinamika yang sudah sering kita saksikan sebetulnya antara NATO dan Tiongkok, atau lebih seringnya adalah antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memang head to head menjadi rival satu sama lain. Dan menarik juga untuk melihat apakah akan ada tanggapan dari pihak NATO dari atas pernyataan juru bicara Kementerian Tiongkok kemarin, Li Jian, ketika mengatakan hal yang tadi Mas Maulana sampaikan bahwa NATO harus berhenti menciptakan musuh-musuh imajiner di mana-mana. Tapi memang ini adalah hal yang tidak dapat dipungkiri karena memang Tiongkok ini oleh negara-negara Barat khususnya terutama Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang berusaha untuk mengubah tatanan dunia yang saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi menarik untuk melihat bagaimana respons negara-negara Barat yang berada di bawah aliansi NATO ini berusaha untuk menanggapi hal tersebut, terutama juga karena Amerika Serikat, NATO maksud saya, ini berusaha untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan mitra-mitranya yang ada di Indo-Pasifik, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia tidak ada di situ. Tapi ada 4 negara itu yang menjadi mitra NATO yang, terutama Korea Selatan, yang sepertinya menunjukkan
keinginan yang lebih besar untuk bisa lebih dekat lagi dalam kerjasama pertahanan, utamanya dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat dalam hal ini NATO. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, karena sekali lagi bicara KTT urusan Ukraina ini memang nggak simpel juga, karena memang ada beberapa statement yang keluar di luar KTT, tapi kita tahu bahwa aliansi Rusia bersama Korea Utara dan juga Tiongkok juga cukup kuat. Terima kasih Rifan sudah menyampaikan langsung dari arena KTT NATO di Amerika Serikat. Selamat malam, Rifan. Selamat malam. Demikian kita sudah bersama dengan wartawan Voice of America yang melaporkan langsung dari KTT NATO di Washington DC, Rifan Dwi Astono, tadi tentang kesepakatan yang akan diambil dan sikap NATO terhadap Ukraina dan Rusia, termasuk juga ingin melakukan kerjasama yang lebih banyak di kawasan Indo-Pasifik. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Sore, edisi hari ini. Saya Maulana Sarto pamit, selamat malam, sampai jumpa. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.